Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan akan memberikan keberkahan dalam kegiatan hari ini gitu ya. Jadi untuk kemarin kita sudah melakukan yang namanya pembelajaran tentang konfigurasi elektron, yaitu tentang konfigurasi elektron berdasarkan teknik subkulit. Hari ini kita akan melanjutkan untuk konfigurasi elektron, yang lebih tepatnya kita nanti tahu bagaimana sih ketika nanti suatu konfigurasi elektron kita adalah panjang, maka kita akan menggunakan penyingkatan. Yang digunakan adalah penyingkatan untuk unsur-unsur yang berada di golongan gas mulia. Jadi hari ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron untuk penyingkatan gas mulia dan bilangan kuantum. Ya, seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu nanti peserta didik mampu menuliskan penyederhanaan konfigurasi elektron beberapa unsur. Peserta didik dapat menentukan bilangan kuantum berdasarkan teori mekanika kuantum. Yang ketiga, peserta didik dapat menerangkan bentuk orbital dengan tepat. Nah, sekarang ini pertemuan yang minggu lalu ya. Jadi kemarin kita sudah tahu tentang bagaimana mengkonfigurasi elektron dengan diagram Aufbau, yaitu mengikuti arah panah yang sudah diberikan Aufbau. Jadi pengisian dari energi yang rendah menuju energi yang tinggi seperti itu. Kita lihat di sini contohnya, misalnya kemarin kan juga pernah ya diberikan untuk contoh litium. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2. Maka nanti kita bisa menggunakan penyingkatan teknik dengan miliknya, menyingkat dengan menggunakan gas mulia. Jadi nanti 1s2 adalah konfigurasi dari helium, berarti sisanya masih 2s1 dan seterusnya. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan atau kita lebih mengutamakan menggunakan konfigurasi gas mulia? Hal ini untuk kita mempermudah ketika menemui yang namanya konfigurasi elektron untuk nomor atom yang sangat tinggi atau nomor atom yang besar ya. Contohnya seperti fransium. Nah, kalau nanti kita menggunakan konfigurasi biasa untuk fransium yang nomor atomnya 87, maka nanti konfigurasinya panjang seperti ini ya. Dari 1s2 menuju ke 7s1 itu panjang sekali, tangannya nanti sampai keriting. Maka nanti perlu untuk menggunakan konfigurasi penyingkatan. Yang digunakan adalah gas mulia. Kita ikuti langkah selanjutnya ya. Nah, seperti ini. Jadi konfigurasi gas mulia, siapa-siapa saja yang ada di gas mulia, yaitu ada helium, neon, argon, kripton, dan xenon. Helium memiliki nomor atom 2, berarti konfigurasinya cukup 1s2. Sedangkan neon, konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6. Argon, nomor atom 18, konfigurasi seperti ini. Ini adalah konfigurasi argon. 36 kripton, konfigurasinya sampai 4p6, sedangkan xenon konfigurasinya sampai 56. Rn, ini kurang Rn ya, 86, nanti konfigurasinya sampai 6p6 gitu ya. Jadi bagaimana teknik konfigurasinya? Contohnya seperti ini ya, saya ulangi lagi. Misalnya ada 4 berelium yang dikonfigurasi biasa itu 1s2, 2s2, maka nanti bisa menggunakan penyingkatan gas mulia. Berarti 1s2 ini diwakili oleh siapa yang lebih tepat, yaitu He. Berarti 4 berelium itu sama dengan konfigurasinya He, yaitu yang 1s2 tadi, dan sisanya miliknya sendiri yaitu 2s2. Misalnya ada 20 kalsium. Konfigurasinya sampai ini maksudnya adalah 4s2 ya, salah ketik ya. Jadi 1s2 sampai 3p6 yang ada di sini, ini lebih tepatnya untuk gas mulia siapa kira-kira? Jumlahnya berarti ada 18. Berarti kita menggunakan perwakilannya adalah untuk menyingkat 20 kalsium menggunakan 18 argon, sisanya adalah 4s2, seperti itu ya. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengkonfigurasi elektron, yaitu menggunakan teknik gas mulia. Contoh seperti ini juga ada 7 nitrogen. Jadi kalau dikonfigurasi elektron seperti ini, maka dia
melewati yang namanya helium, sisanya 2s2, 2p3. 12 magnesium, berarti 1s2, 2s2, 2p6 ini diwakili oleh neon, 10 neon dan 3s2 sisanya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lanjut untuk bilangan kuantum. Nah, seperti ini. Jadi, suatu atom itu memiliki yang namanya konfigurasi elektron. Nah, setiap elektron ternyata memiliki kekhasan atau keunikan, keeksklusifan. Jadi, satu elektron dengan yang lain itu memiliki letak atau bilangan kuantum yang menunjukkan posisinya itu berbeda antara satu yang lain. Nah, bilangan kuantum itu sendiri dibagi menjadi 4. Ya, ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimutal, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, 4 bilangan kuantum ini harus diketahui. Jadi menentukan keeksklusifan suatu elektron itu berada. Nah, jadi yang pertama BK utama atau bilangan kuantum utama, yang kedua BK kuantum azimutal, yang ketiga BK magnetik, dan BK kuantum spin. Nah, mari kita cari tahu kira-kira apa saja perbedaan mereka masing-masing, gitu ya. Nah, yang dikatakan bilangan kuantum utama, BK utama itu yang bagaimana? Berarti dia yang menunjukkan awalnya dari letaknya suatu elektron berada, posisinya berada di mana? Ternyata BK utama itu cirinya adalah kulit, ya, letaknya yang suatu elektron itu berada di mana, ditunjukkan di mana ya, yang satu nomor kulitnya 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Jadi posisinya yang di awal, yang seperti misal 4s2 berarti 4 adalah BK utamanya. Misal 3s2 berarti 3 di depannya adalah BK utamanya, gitu ya. Nah, sekarang bilangan kuantum azimutal atau azimut. Nah, ini berarti lebih masuk ke dalam lagi. Setelah kulit berarti masuk ke sub kulit. Masih ingat ya, sub kulit yang kita punya itu ada 4. Ada S, P, D, F. Nah, sub kulit S ternyata memiliki harga azimutalnya dihargai dengan 0. Sedangkan sub kulit P azimutalnya adalah 1. Dan D azimutalnya 2. F itu memiliki azimutal yaitu 3. Ya, jadi diingat lagi ketika kita punya bilangan azimutal untuk S itu 0, azimutal P itu sama dengan 1, azimutalnya untuk D itu memiliki harga 2, dan F itu azimutalnya memiliki harga 3. Ya. Setelah tahu tentang bilangan kuantum untuk azimutal, berarti azimut. Setelah itu ada bilangan kuantum magnetik. Nah, ini menunjukkan harga orbital yang dimiliki subkulit masing-masing. Nah, masih ingat ya, orbital S atau subkulit S itu hanya memiliki satu kamar atau satu orbital. Sedangkan subkulit P memiliki 3 kamar atau 3 orbital. Subkulit D orbitalnya ada 5. Sedangkan orbital F ada 7. Masih ingat ya, kemarin kita sudah belajar mereka masing-masing. Nah, jadi maksud dari bilangan kuantum magnetik adalah harga orbitalnya itu memiliki nilai berapa. Nah, ternyata orbital S hanya satu kamar, maka dia memiliki bilangan kuantum magnetik harganya adalah 0 saja. Sedangkan P, dia memiliki rentan dari -1, 0 dan +1. Jadi orbital pertama nilainya -1, orbital yang paling tengah 0, dan orbital untuk yang terakhir adalah +1. Nah, sedangkan D berarti 5 orbital diawali dari -2, -1, 0, +1 dan +2. Ya, jadi nanti 5 kamar ini memiliki harga rentan yang berbeda-beda. Ya, sedangkan orbital F yang punya 7 kamar diawali dengan harga orbital pertama adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu ya, itu adalah bilangan kuantum magnetik. Nah, jadi setelah kita tahu tadi dari bilangan kuantum utama tentang kulit, bilangan kuantum azimutal tentang subkulit, bilangan kuantum magnetik berarti masuk lebih dalam yaitu dari orbitalnya atau kamarnya. Nah, selanjutnya ada bilangan kuantum yaitu bilangan kuantum spin. Berarti nanti ini menunjukkan elektronnya yang ada di dalam orbital atau di dalam kamar. Nah, bagaimana arah dari spin untuk
elektronnya tersebut. Jadi kemarin kan kita tahu ada spin atau elektron yang arahnya ke atas dan ada yang ke bawah. Nah, jadi di sini bilangan kuantum spin itu menunjukkan tentang arah putaran elektron sumbunya. Jadi sewaktu elektron berputar melalui inti atom itu nanti arahnya bisa ke atas dan ke bawah. Nah, jadi ketika dia arahnya ke atas, maka harga bilangan kuantum spin itu dihargai dengan harga plus setengah. Ingat ya. Jadi arahnya kalau ke atas itu plus setengah, sedangkan kalau arahnya di dalam orbital itu di bawah, berarti nilainya spin adalah min setengah. Seperti itu. Kita masuk ke contohnya. Seperti ini misal. Jadi, nanti menunjukkan bilangan kuantum itu setelah kita melakukan konfigurasi elektron ya. Biasanya bilangan kuantum yang akan kita nanti cari adalah untuk bagian yang paling terakhir ya, yang paling terakhir di sini terluar terakhir. Nah, misalnya di sini diberikan untuk Fe ya. Fe ini harusnya nomor atomnya ini yang 26 ya, bukan 47 yang dikonfigurasi. Jadi 26 untuk nomor atom Fe. Itu kalau dikonfigurasi sampainya di sini. Ya, dia akan berakhir di 3 di 6. Nah, biasanya kita akan mencari berapa sih atau harga bilangan kuantum masing-masing dari 3 di 6. Nah, maka kita tahu tadi bilangan kuantum utama yang pertama. Bilangan kuantum utama itu berarti bagian untuk tiganya. Bilangan kuantum berarti untuk D ini menunjukkan bilangan kuantum untuk azimutalnya. Berarti harga untuk D tadi berapa? L sama dengan 2 ya. Untuk 6 berarti 6 ini harus kita buat untuk bilangan kuantumnya. Berarti D tadi kan punya 5 kamar, maka 6 elektron itu kita masukkan. Arahnya sejajar dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah sejajar ke atas, berarti mentok kembali lagi dengan arah spin terbalik. Nah, jadi yang paling terakhir ini loh yang akan menunjukkan bilangan kuantum magnetiknya. Jadi terakhirnya elektron ini jatuh di kamar keberapa? Ternyata dia ada di kamar magnetiknya adalah kamar di min 2. Nah, sedangkan spinnya berarti arahnya dia terbalik. Berarti harga spinnya tadi berapa? Kalau terbalik, dia harganya adalah min setengah. Seperti itu ya, itu contohnya. Nanti kita akan memberikan contoh yang lebih banyak di penguatan soal. Nah, kita lanjut ke bentuk dan orientasi orbital. Nah, ini untuk bagian ketiga. Jadi kita bisa melihat keruangan dari bentuk orbital ini sekedar untuk mengetahui kira-kira orbital S itu kalau diimajinasikan atau divisualkan ya, itu nanti bentuknya seperti apa. Ternyata orbital S itu bentuknya adalah bulat. Dia hanya satu kamar ya, berarti bentuknya hanya satu bagian seperti ini. Nah, orbital P yang punya 3 kamar, maka dia bentuknya seperti angka 8. Nah, dia bisa miring seperti di sumbu X, di sumbu Y, dan sumbu Z seperti ini. Nah, ini berarti 3 kamar orbital dari milik orbital P. Sedangkan orbital D atau kamar D kan dia punya 5 ya, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, dia memiliki keadaan seperti kupu-kupu 4 sayap seperti ini. Nah, ada 5 kamar. Nah, kan orbital F itu dia rumit, artinya balonnya itu banyak sekali untuk orbitalnya. Dia memiliki 7 keadaan kamarnya seperti ini ya. Jadi tadi orbital S hanya 1 kamar, orbital P itu bentuk orientasi orbitalnya ada 3 kamar seperti itu, orbital D 5 kamar digambarkan seperti itu, dan orbital F 7 kamar ya, seperti itu penggambarannya. Nah, terima kasih atas waktunya. Maaf apabila dalam penjelasannya terlalu cepat atau kurang dimengerti, karena saya mengejar waktu durasi. Saya tidak mau memberikan waktu yang lebih banyak untuk kalian karena juga pengaruh pada kuotanya. Tetapi saya ingin kalian benar-benar mau untuk mencoba memahami materi dengan baik. Dengan cara seperti ini saya itu memberikan sedikit informasi lebih ingin memudahkan kalian untuk mempelajarinya ya. Terima kasih atas waktunya. Maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.